Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Menyikapi kondisi memanas di Timur Tengah, anggota DPR RI Dadang Nasir meminta bangsa Indonesia memperkuat persatuan dan ideologi negara, serta mengingatkan masyarakat Indonesia untuk tidak terlibat perang secara ideologi terhadap konflik perang di Timur Tengah. Konflik perang di kawasan Timur Tengah diprediksi akan memicu inflasi dan mengganggu perdagangan internasional. Ketidakstabilan kondisi geopolitik ini dikhawatirkan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menyikapi kondisi memanas di Timur Tengah, anggota DPR RI Dadang Nasir meminta bangsa Indonesia memperkuat persatuan dan ideologi negara. Ia mengingatkan masyarakat Indonesia untuk tidak terlibat perang secara ideologi terhadap konflik perang di Timur Tengah. Selain itu, Dadang juga meminta pemerintah untuk memperkuat sektor ekonomi melalui pengoptimalan ekspor. Indonesia harus mampu mengelola sumber daya alamnya sehingga tidak bergantung pada komoditas impor dari negara lain. Mengingat dalam kondisi perang, setiap negara akan cenderung menyimpan sumber dayanya masing-masing sebagai antisipasi gejolak ekonomi. Situasi dunia gajah perang, kita bisa terkena dampaknya yang luas. Oleh karenanya ya bangsa Indonesia harus terus menguatkan kebersamaan, persatuan, bagaimana ideologi negara terus dikuatkan. Ya tentu kita kuatkan ekonomi dalam negeri, bagaimana pangan harus mandiri, bagaimana kita menekan impor, tapi juga menstabilkan ekspor. Kekuatan kita di sisi ekonomi dalam negeri, bagaimana kekayaan alam betul-betul terkelola oleh bangsa kita, terkelola oleh negara. Ketegangan politik di Timur Tengah otomatis membuat ketidakpastian pasar global, serta mempengaruhi kebijakan moneter negara maju dan mendorong fluktuasi nilai tukar. Kini setidaknya ada 5 negara yang terlibat konflik Timur Tengah, diantaranya Palestina, Israel, Lebanon, Iran, dan Irak. Bani dan Umam, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mengecam keras serangan yang dilancarkan Israel. Terlebih pasukan perdamaian TNI ikut menjadi korban. Menurutnya, bangsa Indonesia saat ini harus aktif berpihak terhadap bangsa yang dijajah. Berlanjutnya perang di kawasan Timur Tengah mengakibatkan dampak yang besar. 2 prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI bahkan menjadi korban luka-luka dari gempuran Israel ke Lebanon. Anggota DPR RI Hamid Nur Yassin mengaku prihatin sekaligus mengecam keras serangan yang dilancarkan Israel. Terlebih pasukan perdamaian TNI ikut menjadi korban. Menurutnya bangsa Indonesia saat ini harus aktif berpihak terhadap bangsa yang dijajah. Pasalnya, kejahatan perang yang dilakukan Israel sudah melampaui batas. Mulai dari anak-anak, orang tua dan wanita menjadi korban serangan Israel yang membabi buta. Indonesia memang harus berperan aktif, mudah-mudahan nanti Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dan insya Allah nanti akan dilantik hari Minggu tanggal 20 Oktober besok. Beliau akan mengambil peran yang lebih aktif lagi sehingga menunjukkan keberpihakan bangsa kita, bangsa Indonesia terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di Timur Tengah, terutama kepada saudara-saudara kita yang saat ini tertimpa musibah Palestina yang dilakukan oleh orang-orang Israel yang memang luar biasa membabi buta. Ya. Korban jiwa banyak, anak-anak, orang tua, wanita tanpa pandang bulu. Lebih lanjut, Hamid Nur berharap 2 orang anggota TNI yang bertugas di area konflik dapat memperoleh perhatian dan perawatan medis yang layak. Ia juga mengusulkan adanya pemberian tanda penghormatan kepada anggota TNI yang bertugas di wilayah konflik Timur Tengah. Ratna Priyandini dan Umam, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran membawa rancangan program 8 misi atau Astacita yang meliputi berbagai bidang seperti ideologi Pancasila, demokrasi, pertahanan negara hingga peningkatan ekonomi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya tentunya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Pemirsa, untuk mendukung Asta Cita, DPR akan menghimpun aspirasi masyarakat dengan maksimal. Hal itu kemudian dibahas menjadi produk legislasi yang dapat mengatur segala ketentuan untuk melancarkan program Asta Cita. Anggota DPR RI berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung pemerintahan baru. Utamanya terkait rancangan program 8 misi atau Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Program Asta Cita itu meliputi berbagai bidang, seperti ideologi Pancasila, demokrasi, pertahanan negara hingga peningkatan ekonomi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Anggota DPR RI Robert Jopi Kardinal menyampaikan visi dan misi itu sangat realistis untuk dicapai. Saya kira beliau adalah seorang militer sejati. Dan pasti apa yang disusun oleh beliau sudah dipelajari dengan matang. Dan saya yakin beliau akan mencapai apa yang dicita-citakan dalam 8 program tersebut. Saya yakin dengan didukung full oleh hampir semua partai politik, saya kira Indonesia akan maju. Anggota DPR RI Syahrul Aidi Ma'azat menambahkan, untuk mendukung Asta Cita, DPR akan menghimpun aspirasi masyarakat dengan maksimal. Hal itu kemudian dibahas menjadi produk legislasi yang dapat mengatur segala ketentuan untuk melancarkan program Asta Cita. Nah, tugas kita sebagai anggota DPR, sebagaimana diamanatkan, bahwasanya kita persiapkan regulasinya. Tentu dalam pembahasan regulasi, undang-undang, tentu pemerintah bersama DPR ada check and balance. Jadi bagaimana keinginan dari Pak Prabowo, kemudian bagaimana kita realita di masyarakat. Ini perlu ada duduk bersama, maka ditetapkanlah regulasi-regulasi untuk itu. Yang kedua ada controllingnya. Ferdian dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI berharap lewat program makan siang bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran mampu mengurangi angka kematian ibu hamil, anak kurang gizi, stunting, dan juga memberantas kemiskinan ekstrim. Guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, anggota DPR RI mendorong percepatan implementasi misi pemerintahan Prabowo Gibran yang tertuang dalam Asta Cita, yakni pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Anggota DPR RI Andi Yuliani Paris menyebut, visi pemerintahan Prabowo Gibran yaitu Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 akan diwujudkan dengan 8 misi Asta Cita yang harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, utamanya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia. Melalui salah satu program yaitu makan siang bergizi gratis, diharapkan mampu mengurangi angka kematian ibu hamil, anak kurang gizi, stunting, dan memberantas kemiskinan ekstrim. Distribusi pendapatan, akses terhadap fasilitas-fasilitas sosial, pendidikan, kesehatan, ya ini juga harus menjadi perhatiannya Pak Prabowo. Jadi Indonesia Timur ini harus mendapatkan perhatian yang khusus juga ya.
supaya anggaran untuk Indonesia Timur walaupun sebenarnya ada di Papua, tapi sebenarnya monitoringnya harus dilakukan dengan baik supaya visinya Pak Prabowo tercapai. Contoh makan siang gratis. Makan siang gratis ini tidak sekedar makan siang, tapi menurut saya ada filosofinya penumbuhan ekonomi. Jadi artinya makan siang gratis itu harus menumbuhkan aspek pertanian UMKM yang ada di daerah. Beberapa misi Astacita yang dicanangkan pemerintahan mendatang, diantaranya adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara, dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan energi, serta melanjutkan hilirisasi. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota DPR RI Neti Prastiani mengatakan penetapan kenaikan UMP 2025 harus mengedepankan kepentingan buruh dan keberlangsungan dunia usaha. Utamanya saat ini para pekerja tengah menghadapi kenaikan harga yang terus-menerus. Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia mengusulkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2025 sebesar 20%. Sebelumnya, kenaikan UMP tahun 2024 hanya berkisar antara 1,2% hingga 7,5%. DPR RI mendorong pentingnya dialog tripartit dalam penetapan UMP 2025 untuk mencapai kesepakatan yang berimbang. Anggota DPR RI Neti Prastiani mengatakan, penetapan kenaikan UMP 2025 harus mengedepankan kepentingan buruh dan keberlangsungan dunia usaha. Saat ini, para pekerja tengah menghadapi kenaikan harga. Ia menilai komunikasi antar pihak terkait dapat mencegah timbulnya ketegangan antara pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah daerah. Selain itu, para pekerja lebih menyukai regulasi sebelumnya yang memperhatikan komponen kehidupan yang layak bagi pekerja dan tidak hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Seharusnya membuka dialog yang luas ya antara para akademisi, kemudian serikat pekerja dan juga pemerintah daerah untuk menetapkan skema yang paling menggambarkan win-win solution ya bagi kehidupan para pekerja di saat pertumbuhan ekonomi kita juga belum sepenuhnya membaik, termasuk juga inflasi kita yang tinggi, bahkan beberapa bulan ini kita mengalami deflasi. Kalau kemudian serikat pekerja kemarin mengharapkan ada aspek pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, Neti mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan pemberi kerja. Menurutnya, di tengah tingginya tuntutan kinerja para pekerja, pihak pemberi kerja harus memenuhi hak pekerja dengan mendaftarkan serta membayar premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Helmi dan Angga, TVR Parlemen, melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi memutuskan penambahan jumlah komisi dalam masa bakti 2024-2029, di mana jumlah komisi meningkat dari 11 menjadi 13 komisi. Dan langkah tersebut diambil dengan tujuan untuk memperkuat peran DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan juga penganggaran. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Kalau menurut aku, just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut? Takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu, aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu, mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it. Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, Hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Salah. Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak, lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda? Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen.
Kita kembali di TVR 09 pemirsa. Dan pemirsa, pimpinan DPR RI menegaskan 2 komisi tambahan pada alat kelengkapan Dewan akan difokuskan pada sektor strategis yang membutuhkan perhatian lebih seperti lingkungan hidup, teknologi, dan juga kesehatan. DPR menegaskan kebijakan ini diharapkan dapat membuat DPR lebih adaptif dan responsif dalam mengawasi serta mendukung implementasi kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen editorial parlemen berikut ini. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi memutuskan penambahan jumlah komisi dalam masa bakti 2024-2029, di mana jumlah komisi meningkat dari 11 menjadi 13 komisi. Langkah tersebut diambil dengan tujuan untuk memperkuat peran DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Kebijakan ini juga sejalan dengan dinamika kebutuhan di Indonesia, mengingat semakin luasnya cakupan kerja pemerintahan. Adapun penambahan jumlah komisi ini dilakukan untuk mengimbangi jumlah kementerian dan lembaga yang bertambah di era Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dengan bertambahnya kementerian dan lembaga menjadi lebih dari 34, maka jumlah komisi yang menjadi rekan kerja pemerintah juga harus ditambah. Adapun pembagian mitra kerja akan disesuaikan dengan kementerian dan kabinet kerja yang akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto usai pelantikan pada 20 Oktober mendatang. Pimpinan DPR RI menegaskan 2 komisi tambahan ini akan difokuskan pada sektor-sektor strategis yang membutuhkan perhatian lebih seperti lingkungan hidup, teknologi, dan kesehatan. Adanya penambahan ini diharapkan bisa meningkatkan efektivitas kerja DPR RI dalam menanggapi tantangan di masa depan. Sampai saat ini memang rapat konsultasi yang kemarin kami lakukan sesuai dengan mekanismenya baru menentukan jumlah komisi dan jumlah pimpinannya. Juga jumlah penambahan 1 badan yang ada di DPR. Namun kami masih menunggu pengumuman dari presiden terpilih yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yang akan datang untuk mengumumkan berapa kementerian dan kementerian apa saja. Dari sana baru kami akan mengetahui jumlah atau kementerian tersebut untuk kami kemudian sinergikan atau selaraskan dengan komisi-komisi yang ada di DPR ini yang sudah disepakati berjumlah 13 komisi. Setelah itu baru mekanismenya pimpinan fraksi dari setiap fraksi akan menetapkan siapa saja yang kemudian menjadi pimpinan di setiap komisi tersebut. Itu merupakan hak dari setiap pimpinan fraksi untuk mengumumkan siapa saja pimpinan di komisi-komisi tersebut. Jadi bukan hak dari pimpinan DPR. Kami menunggu kementerian diumumkan terlebih dahulu, baru kami akan mengumumkan mitra-mitra dari masing-masing komisi yang tadi sudah dibamuskan, di rapat konsultasikan, demikian. Hanya jumlah komisi yang dibentuk dan badan yang dibentuk. Selain menambah jumlah komisi dari 11 menjadi 13 komisi, DPR RI periode ini juga sepakat membentuk AKD baru, yaitu Badan Aspirasi Masyarakat. Badan ini nantinya akan memiliki 6 tugas utama, antara lain menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung, menghimpun serta menelaah aspirasi masyarakat, serta menyampaikan hasil penalaran kepada AKD terkait untuk ditindaklanjuti. Lebih lanjut, Badan Aspirasi Masyarakat juga bertugas untuk memantau tindak lanjut oleh AKD, serta melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang bersifat umum. Badan ini juga bertugas menerima aspirasi masyarakat dalam melaksanakan meaningful participation pada setiap tahapan pembahasan rancangan undang-undang. Kita sebagai perwakilan daerah yang ada di Sulsel, mudah-mudahan dengan bertambahnya kementerian dan mitra kami akan mempermudah tentunya penyerapan aspirasi masyarakat lebih cepat lagi, serta pembangunan pemerintahan lebih dimudahkan. Kemudian dari sektor pendidikan juga, mutu pendidikan, pelayanan dan sebagainya. Tentunya berharap warga Sulawesi Selatan untuk lebih maju lagi. Keputusan menambah jumlah komisi dan AKD mendapat berbagai respon dari berbagai kalangan. Sebagian mendukung langkah tersebut karena dianggap relevan dengan perkembangan zaman. Sementara ada juga yang mempertanyakan urgensinya, mengingat beban anggaran yang mungkin bertambah.
Kendati demikian, DPR RI menegaskan kebijakan ini diharapkan dapat membuat parlemen lebih adaptif dan responsif dalam mengawasi serta mendukung implementasi kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah, terutama di era kepemimpinan Prabowo Subianto yang akan segera dimulai. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, 20 Oktober mendatang merupakan momen yang ditunggu-tunggu sekaligus menjadi saksi sejarah bagi masyarakat Indonesia. 2 hari lagi pemirsa, tentunya tidak hanya pergantian kepemimpinan tertinggi negara, namun pelantikan presiden juga menjadi simbol demokrasi yang terus berjalan. Dan seperti apa serba-serbi pelantikan Presiden Republik Indonesia? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Terima kasih masih bersama kami di TVR 09. Dan pemirsa, bukan hanya seremoni biasa, tentunya pelantikan presiden merupakan peristiwa konstitusional yang memiliki makna mendalam bagi keberlangsungan negara. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, presiden dan wakil presiden terpilih dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang pada periode ini diketuai oleh Ahmad Muzani dari fraksi Gerindra. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan serba-serbi pelantikan Presiden Republik Indonesia pada segmen Intips, informasi dan tips. Berikut ini. Oktober mendatang menjadi saksi sejarah bagi Indonesia. Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan berakhir dan dilanjutkan oleh pemerintahan baru oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming. Intips kali ini akan mengajak pemirsa TVR Parlemen mengulik serba-serbi pelantikan Presiden Republik Indonesia untuk memperkaya wawasan kita terhadap berbagai peristiwa penting di negara kita tercinta. Let's check it out! Penetapan 20 Oktober sebagai tanggal pelantikan Presiden Republik Indonesia. Bila melihat daftar masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, 20 Oktober tidak ditetapkan sebagai waktu pelantikan sejak awal. Seperti yang kita ketahui, pasca kemerdekaan, Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Mohamad Hatta ditunjuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk menjadi Presiden pertama Indonesia. Proses terpilihnya Bung Karno dan Bung Hatta terjadi di sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Tren pelantikan 20 Oktober ternyata pertama kali dimulai sejak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur
terpilih menjadi presiden pertama di era demokrasi Indonesia melalui proses pemilu yang mengusung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil. Gus Dur dilantik tanggal 20 Oktober 1999 sebagai Presiden keempat RI melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Beliau menggantikan Presiden Baharudin Yusuf Habibie yang lengser di tanggal yang sama, yakni 20 Oktober 1999. Meski mengawali, Gus Dur tidak mengakhiri masa jabatannya di tanggal yang sama. Gus Dur lengser pada 23 Juli 2001 dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia kelima tanggal yang sama. Megawati baru menyelesaikan jabatannya pada 20 Oktober 2004 dan sejarah pelantikan lengser Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober terus digunakan pada masa Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dari hal ini, maka KPU menetapkan pelantikan Presiden diadakan pada 20 Oktober tanpa melihat hari apa yang bertepatan dengan tanggal tersebut. Presiden dan Wakil Presiden mengucapkan sumpah janji jabatan di hadapan MPR. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 9 Ayat 1 dan Ayat 2, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dilantik oleh MPR dalam sidang paripurna MPR. Artinya, acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan dipimpin oleh Ketua MPR RI periode 2024-2029, yaitu Ahmad Muzani yang berasal dari fraksi Gerindra. Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan mengucapkan sumpah dan janji jabatan di hadapan hadirin sidang MPR RI. Prabowo Presiden tertua dan Gibran Wakil Presiden termuda dalam sejarah. Terpilihnya Prabowo sebagai Presiden RI menjadikan dirinya sebagai Presiden terpilih 2024 dengan usia tertua dalam sejarah. Prabowo Subianto lahir pada 17 Oktober 1951 dan saat mengikuti pemilihan Presiden 2024 sudah berusia 72 tahun. Saat dilantik, usia Prabowo akan menginjak 73 tahun. Meski begitu, jika tanpa memperhitungkan periode pertama kepemimpinan, Soeharto masih menjadi presiden terpilih dengan usia tertua saat memenangkan pemilu 29 Mei 1997. Kala itu, ia berusia 75 tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi wakil presiden termuda dalam sejarah Republik Indonesia. Gibran lahir di Surakarta pada 1 Oktober 1987. Dengan begitu saat ini ia baru berusia 37 tahun. Gibran menggantikan posisi Muhammad Nasir yang pada waktu terpilih sebagai Wakil Presiden Soekarno periode kedua saat berusia 42 tahun. Itulah tadi serba-serbi seputar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kita tentunya berharap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat membuat kebijakan-kebijakan yang berlandaskan kepada kepentingan rakyat. Maju terus, Indonesiaku! Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya. Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.